Hai Sobat Milenial, memilih jadi karyawan atau pengusaha adalah dilema banyak orang, terutama bagi milenial yang baru masuk ke dunia pekerjaan. Banyak orang yang berpikir untuk bekerja sesuai latar belakang pendidikannya. Apalagi masih ada orang tua yang memiliki pandangan bahwa bekerja di kantoran memiliki nilai lebih. Dorongan eksternal tersebut membuat banyak dari kamu milenial terjun dalam bursa pencari kerja. Pada sisi lain, menjadi pengusaha di tengah era keterbukaan membuat semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk naik kelas. Banyak kisah sukses bertebaran mengenai pengusaha muda yang mampu membangun bisnisnya dari nol. Cerita sukses tersebut membuat siapapun yang mendengarnya merasa terpanggil dan mau merasakan hal serupa. Padahal, untuk mencapai kesuksesan tersebut, mereka sudah melalui banyak rintangan maupun halangan. Bagi sobat milenial yang masih menimbang-nimbang untuk bekerja di perusahaan atau belajar menjadi pengusaha, yuk simak untung rugi keduanya di Keuangan Milenial kali ini. Pendapatan. Sobat milenial, saat menimbang antara menjadi karyawan atau pengusaha, salah satu perbedaan yang terlihat jelas adalah dari segi pendapatan. Saat menjadi karyawan, sudah pasti kamu akan mendapat gaji tetap setiap bulannya. Menjadi karyawan membuat kita memiliki beragam fasilitas penunjang pekerjaan dari perusahaan. Tidak ada biaya tambahan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Semua tersedia secara gratis untuk keperluan operasional. Saat memilih menjadi karyawan, kita tidak perlu repot untuk membuat pencatatan keuangan untuk mengukur neraca finansial. Maka dari itu, pengelolaan uang menjadi lebih mudah dan bisa mencapai tujuan keuangan tanpa perlu repot selalu menambah pemasukan dalam jangka waktu yang relatif cepat. Namun, menjadi karyawan memiliki kekurangannya tersendiri. Salah satunya adalah masalah yang timbul karena uang yang didapat cenderung stagnan tanpa penambahan yang berarti. Otomatis, kamu harus pintar dalam mengelola keuangan, mulai dari pengeluaran dan pemasukan demi mendapatkan tujuan finansial yang diinginkan. Lain halnya ketika sobat milenial memilih menjadi seorang pengusaha. Pendapatan cenderung naik atau turun setiap bulannya, apalagi jika kamu baru memulai bisnis. Pada awal memulai bisnis, kamu akan fokus untuk mengembangkan usaha. Tindakan ini tidak mudah dan perlu uang lebih dalam hal pemasaran produk. Uang di awal membangun bisnis ini menjadi salah satu kunci untuk membuat bisnis terus berjalan dalam jangka waktu cukup lama. Ketika bisnis yang sobat milenial kembangkan memiliki pelanggan tetap, barulah mulai ada pemasukan pundi-pundi rupiah yang diimpikan. Jika dilakukan dengan konsisten, seiring berjalannya waktu, penghasilan dari bisnis kamu akan berkembang dan berpotensi mengalahkan gaji karyawan. Namun, bisnis cenderung memiliki resiko lebih besar ketimbang bekerja di perusahaan. Menjadi pebisnis membuat uang yang masuk tidak bisa diprediksi dan beresiko memunculkan kerugian di kemudian hari. Untuk itu, seorang pebisnis harus pintar menyimpan uang dan mampu menangkap keinginan pasar. Tujuannya jelas, agar bisnis kamu bisa terus berjalan sesuai keinginan dan bertahan lama. Jam kerja. Sobat milenial, kelebihan lain dari menjadi karyawan adalah jam kerja yang jelas. Mayoritas perusahaan menetapkan total jam kerja setiap harinya adalah kurang lebih 8 jam. Namun sayangnya, hal tersebut hanya ada di atas kertas saja.
Banyak pegawai yang harus lembur menyelesaikan pekerjaan dan mengurangi jam tidur mereka, lalu keesokan harinya mereka harus kembali bekerja pada jam masuk yang sama. Sobat milenial, kekurangan ini bisa kamu hindari ketika memilih bekerja sebagai pengusaha. Makin banyak jam kerja seorang pengusaha, kecenderungannya akan meningkatkan pendapatan bulanan. Bagi orang-orang yang tidak suka bekerja dengan ritme yang sama, menjadi pengusaha merupakan pilihan yang tepat. Kamu bisa mengatur jadwal sesuka hati sesuai dengan bisnis maupun permintaan yang datang. Bahkan, jika kamu memilih menjadi seorang pebisnis yang berkecimpung dalam dunia maya, jam kerjanya akan lebih fleksibel. Kamu bisa bekerja dari rumah tanpa harus repot keluar dan melihat ada tidaknya permintaan yang masuk ke toko. Tanggung jawab spesifik. Sobat milenial, maksud dari poin ini adalah ketika menjadi karyawan, tanggung jawab kamu tidak begitu besar. Kamu hanya bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan sesuai dengan posisimu. Tugas seorang karyawan, apalagi yang tingkatnya masih pegawai biasa, tidak akan begitu besar. Sehingga banyak waktu luang yang bisa kamu dapatkan ketika menjadi seorang pegawai. Waktu luang tersebut bisa kamu manfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan atau bisa kamu gunakan untuk berlibur. Namun, lambat laun sobat milenial bisa terserang rasa bosan karena lingkup pekerjaan yang hanya mencakup beberapa aspek semata. Hal ini membuat daya imajinasi dan kemampuan cenderung stagnan bahkan menurun. Produktivitas kerja pun menjadi menurun. Pada tahap ini, kamu akan mempertanyakan mengenai peningkatan status dan cenderung untuk mencari pekerjaan baru yang belum tentu memiliki lingkungan kerja yang nyaman ataupun lingkup pekerjaan lebih menantang. Berbeda dengan pengusaha yang memegang kendali penuh atas sebuah bisnis. Arah bisnis adalah hak sepenuhnya yang sobat milenial pegang. Jadi sukses atau tidaknya berada di tangan kamu. Kecakapan kamu sebagai seorang pengusaha benar-benar akan teruji ketika memilih langkah tersebut sebagai salah satu cara cari pemasukan. Sifat bisnis yang lebih tidak pasti memaksa kamu untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Kemampuanmu untuk melakukan banyak hal juga lebih diuji. Kamu tidak bisa hanya bergantung pada satu kemampuan saja untuk membangun bisnis. Jadi, kamu akan belajar berbagai cara agar usaha yang digeluti terus berjalan sesuai rencana. Otomatis, lingkup pekerjaan seorang pengusaha akan lebih luas. Tantangan yang akan dihadapi semakin tinggi dan membuat kamu terpacu menjadi pengusaha yang lebih baik. Menjadi pengusaha sangat cocok buat kamu yang suka tantangan dan terbiasa memegang kendali penuh atas satu urusan. Karena membutuhkan tanggung jawab besar dan memiliki tantangan tinggi, maka sobat milenial tidak akan merasa bosan dan bisa terus terpacu membuat terobosan baru supaya bisnis kamu berkembang dari waktu ke waktu. Perbedaan pola pikir. Saat menjadi karyawan, tanggung jawab yang dibebankan perusahaan kepada kamu akan berkurang. Memilih menjadi pegawai berarti pola pikir kamu akan cenderung untuk bekerja menerima perintah dan sesuai dengan tanggung jawab yang ada. Para pekerja cenderung tidak terlalu peduli dengan kondisi keuangan perusahaan, apalagi jika kantornya sudah memiliki laba besar. Karenanya, mereka tidak akan tahu bagaimana cara mengelola bisnis dengan baik. Seorang pebisnis tidak bisa memiliki pola pikir seperti ini. Mereka harus bisa mengambil tindakan cepat dan tepat untuk memaksimalkan potensi yang ada agar bisnisnya bisa bertahan lama. Mereka tidak bisa menuruti apapun permintaan orang lain, sebab kendali naik turunnya pendapatan tergantung bagaimana cara pebisnis meningkatkan penjualan produk. Pebisnis harus memiliki respon dan inisiatif tinggi. Menjadi pebisnis berarti sobat milenial harus memiliki modal mendasar, yakni bermental baja.
Kamu harus siap melihat bagaimana neraca keuangan naik turun tiap bulannya. Apalagi kondisi ekonomi seperti sekarang yang tidak menentu, daya beli masyarakat cenderung berkurang karena mereka ingin mengamankan keuangan dengan melakukan beragam penghematan. Pebisnis yang tidak siap menghadapi kenyataan seperti ini akan kurang memiliki inisiatif maupun langkah strategis menanggulangi permasalahan akan merugi. Pebisnis akan menurun dan ancaman gulung tikar menjadi persoalan paling serius yang harus kamu terima. Sobat milenial perlu menanamkan mental baja sejak dini saat membangun bisnis agar kamu bisa mendapatkan laba sesuai keinginan dan target yang hendak tercapai. Setiap pekerjaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika sobat milenial tipe orang yang membutuhkan kepastian dan bisa bekerja di bawah naungan orang lain, menjadi karyawan di sebuah perusahaan bisa menjadi pilihan terbaik untuk kamu. Namun, jika sobat milenial merasa memiliki bakat berbisnis dan tidak takut dengan ancaman kerugian, tidak ada salahnya mencoba menjadi seorang pengusaha. Semua jenis pekerjaan itu bagus dan sama-sama bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Intinya, pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Maka rintangan apapun dapat dengan mudah kamu lewati. Sebelum memilih untuk menjadi karyawan atau pebisnis, kamu bisa bertanya mengenai keduanya kepada para pelaku, supaya kamu bisa memiliki gambaran mengenai keduanya sebelum akhirnya menentukan pilihan yang sesuai dengan karakter kamu.